Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Linda Lisa Puluan. Saya adalah guru kelas di SD Gempa Tomohon di Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini saya akan berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Seperti apa pembelajaran berdiferensiasi? Silakan Bapak Ibu simak video saya selanjutnya. Bapak Ibu guru hebat, pernahkah Bapak Ibu guru mengalami masalah dalam pembelajaran? Misalnya ada murid yang tidak fokus saat belajar, hanya bercerita, jalan-jalan, terlihat pasif, melakukan aktivitas lain, sehingga hasil belajar murid rendah. Pernahkah Bapak Ibu berefleksi dan bertanya dalam diri Bapak Ibu, mengapa demikian? Apa penyebabnya? Bapak Ibu guru hebat, Standar Nasional Pendidikan Indonesia mengamanatkan bahwa pendidikan haruslah merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan yang diperlukan bagi dirinya dan juga masyarakat. Dengan demikian, semua upaya yang kita lakukan dalam konteks pendidikan bukan hanya harus kita rencanakan dengan cermat, namun juga harus sebesar-besarnya ditujukan untuk mengembangkan potensi anak atau murid-murid kita. Bapak Ibu guru hebat, salah satu solusi dalam mengatasi masalah dalam pembelajaran yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru untuk pemenuhan kebutuhan murid dengan memperhatikan perbedaan individu setiap peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara yang pertama, menyusun tujuan pembelajaran secara jelas untuk murid. Model tujuan pembelajaran yang dapat digunakan yaitu model A, B, C, D. Yang kedua adalah menyiapkan pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan murid. Apa saja yang perlu diperhatikan yaitu kesiapan belajar. Kesiapan belajar peserta dilakukan dengan cara metode observasi langsung, yaitu berbicara dengan siswa, mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi mengenai pengetahuan awal yang dimiliki olehnya. Bapak Ibu guru juga dapat membaca rapor di kelas sebelumnya ataupun berdiskusi dengan guru kelas di kelas sebelumnya. Bapak Ibu juga perlu memperhatikan minat murid, profil belajar murid, diantaranya yaitu memperhatikan lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, dan lain-lain. Yang harus diperhatikan juga adalah preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3, yaitu visual, auditori, kinestetik. Gaya belajar visual adalah proses pembelajaran yang mengandalkan penglihatan sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Seseorang yang memiliki gaya belajar visual akan mudah menerima gagasan, konsep, data, dan informasi yang dikemas dalam bentuk gambar ataupun video. Kemudian, gaya belajar auditori adalah gaya belajar dengan mendengar, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, mendengarkan musik, dan lain-lain. Gaya belajar ini adalah proses pembelajaran yang mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Seseorang dengan tipe belajar seperti ini lebih memfokuskan mendengar pembicaraan guru dengan baik dan jelas, walaupun tanpa tampilan visual saat belajar. Dan terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah proses pembelajaran yang mengandalkan sentuhan atau rasa untuk menerima informasi dan pengetahuan. Seseorang yang memiliki gaya belajar kinestetik cenderung suka melakukan, menyentuh, merasa, bergerak, dan mengalami secara langsung pembelajaran itu.
Bapak Ibu guru hebat, strategi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten merupakan tanggapan terhadap tingkat kesiapan belajar murid, minat, maupun profil belajar murid, seperti yang dibahas sebelumnya, yaitu kesiapan belajar, minat, dan lain-lain. Selanjutnya, strategi yang kedua adalah diferensiasi proses. Strategi diferensiasi proses adalah bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari melalui pemetaan sebagai berikut. Yang pertama, memetakan jumlah bantuan yang dapat kita berikan, siapa yang memerlukan bantuan atau yang cukup diberikan bantuan dalam bentuk pertanyaan pemantik yang kemudian dapat bekerja secara mandiri, atau juga menyiapkan pembelajaran berupa mandiri maupun diskusi. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah hasil kerja atau unjuk kerja murid yang ada wujudnya. Penugasan produk membantu secara individu atau kelompok untuk memperluas apa yang mereka pelajari selama periode waktu tertentu. Diferensiasi meliputi 2 hal, yaitu memberikan tantangan atau keragaman variasi dan memberikan pilihan bagaimana mereka mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Yang lain bisa. Nah, untuk kelompok ini bukan berikan tugas, kerjakan kalian nomor 1 sampai nomor 6. Ya, nomor 1 sampai nomor 6. Ya. Nah, itu kelompok di sini. Untuk kalian, silakan kalian kerjakan sampai nomor 4. Berapa nomor? 4. Ya. Dan untuk kalian, silakan kalian kerjakan 2 nomor. Tapi, kalau kalian sudah bisa 2 nomor, kalian bisa melanjutkan nomor 3 sampai nomor 4. Oke? Atau kalian bisa pilih 2 nomor yang kalian anggap mudah. Bisa seperti itu? Bisa. Silakan. Selamat bekerja. Ya. Harap semua tetap fokus. Bapak Ibu guru hebat, selain ketiga strategi tersebut, Bapak Ibu juga perlu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Lingkungan yang menyenangkan dan inspiratif memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan motivasi serta hasil belajar murid. Ketika siswa atau pelajar merasa nyaman dan termotivasi, mereka lebih cenderung berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan mencapai hasil belajar yang lebih baik lagi. Bapak Ibu guru, dalam pembelajaran berdiferensiasi proses, Bapak Ibu guru juga perlu melaksanakan penilaian berkelanjutan. Ada 3 macam, yaitu yang pertama, assessment for learning. Asesmen ini dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Yang kedua ada assessment of learning. Assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Yang ketiga adalah assessment as learning. Assessment ini memiliki fungsi yang mirip dengan assessment for learning, yaitu berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama pembelajaran berlangsung. Perbedaannya, assessment as learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Dengan cara bergerak. Jadi saat guru memberikan kami kesempatan untuk mempraktikkannya secara langsung, saya bisa memahaminya lebih mudah. Belajar dengan cara melihat, seperti melihat gambar-gambar dan video. Sehingga saya lebih mengerti pelajaran matematika tadi. Demikian berbagi praktik baik dari saya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat.